محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ista'zantu Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zan li. Aku minta izin kepada Rabbku untuk minta ampun untuk ibuku. Aku minta izin istighfar untuk ibuku, memohon ampunan Allah untuk ibuku. Falam ya'zan li, Allah tidak izinkan. Ini menjadi masalah perdebatan. Dosa kita diam aja lah ya. Diam aja lah. Kalau tidak diizinkan istighfar, berarti maknanya bukan orang beriman. Karena tidak dilarang kita istighfar kecuali tidak dilarang kita minta ampun kecuali untuk orang. Pahami pertanyaannya dulu. Kita dilarang minta ampun kecuali untuk orang beriman. Betul itu. Kalau yang tadi tidak. Ya. Kita dilarang memohon ampun kepada Allah kecuali untuk orang beriman. Nah, mafhumnya kalau Allah larang nabinya minta ampun untuk ibunya, maknanya ya tidak usah disebutkan, nanti berdebat tuh. Nah, ya, yang penting paham kan? Nah, ini masalah memang diperdebatkan oleh para ulama. Ya, kalau berdasarkan kasihan, tidak etis, tidak logis, tidak ini dan sebagainya, ya memang siapa pula rela. Jangankan ibunda Nabi, ibu kita saja, bahkan ibu teman kita, ibu guru kita, tidak rela kita dia masuk neraka, apalagi ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beginilah datang nasnya kepada kita. Buktinya ada enggak Nabi Allahumma firli wali walidayya? Pernah tonton mendengar Nabi mengucapkan Allahumma firli wali walidayya? Ada enggak? Enggak ada. Padahal beliau yang menyuruh kita untuk istighfar untuk ayah dan ibu kita. Beliau sendiri tidak. Kenapa? Kenapa tidak? Karena dilarang. Kenapa dilarang? Karena tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya dilarang. Ya biar nanti untuk katakan ya kalau kita bilang ahli neraka dan sebagainya, nanti kan berat ini, nauzubillah, ya berat bagi kita. Tetapi ini yang sampai ke kita, ya ini yang sampai ke kita, dan yang jelas kita tak pernah mengucapkan ketika disebut nama ayah Nabi dan nama ibunda Nabi, pernah tak ulama kita mengucapkan rahimahullah? Ada enggak? Alaihi salam, alaihassalam. Kok pada diam? Bahkan mohon maaf dengan segala hormat ini, mohon maaf, bahkan para ulama atau para dai yang mengatakan bahwa bagi ayah baginda Rasulullah SAW di surga, saya tak pernah mendengar mereka mengatakan radhiyallahu anhu. Pernah tonton dengar? Nah, cobalah. Iya enggak? Ghafarallahu lahu. Cobalah. Allah maghfir li abi nabiyina Muhammad. Cobalah. Kalau berani. Ternyata tidak ada. Apa sebab? Nabi saja dilarang mengucapkan, masa kita mengucapkan? Jelas Pak? Ya. Jadi termasuk ulama-ulama memang Syekh misalnya dipahami dari ucapannya dalam Adwaul Bayan, beliau mendukung pendapat bahwa orang tua Nabi wafatnya di zaman fatrah. Zaman fatrah itu adalah zaman
kekosongan syariat karena tidak ada rasul dan tidak ada nabi, sehingga mereka nanti akan diuji oleh Allah di akhirat. Karena Allah mengatakan wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula, dan nabi disebut oleh Allah yang kami telah mengutusmu ala fatratin minar rusul, di masa putusnya kerasulan. Ini makna-makna mutlak seperti umum seperti ini yang menjadi pijakan ulama yang membolehkan atau yang mengatakan orang tua Nabi kita alaihissalatu wassalam tidak di neraka. Tapi alhamdulillah saya belum melihat mereka mengucapkan alaihi assalam. Misalnya ketika menyebut nama ayah Nabi kita alaihissalatu Muhammad bin Abdullah atau bin Abdillah alaihissalam, pernah tuan-tuan dengar? Ya, sepanjang saya baca kitab-kitab sirah, ya sepanjang bacaan saya yang sedikit, ya kitab sirah saya yang baca hanya sedikit bro, tidak banyak. Nah, tentu mungkin banyak kan? Di Indonesia kan banyak buku, kalau di luar negeri sedikit. Ya kan, di Arab sedikit bukunya, di Indonesia banyak. Nah, saya belum pernah mendengar ulama atau dai, ustadz, buya, kiai yang berpendapat bahkan dengan keras menyerang kita, yang mengatakan sesuai dengan muqtada hadis seperti ini, yang mengatakan bahwa ayah dan ibunda Rasulullah SAW adalah ahli jannah, ahli surga, tapi ketika menyebut namanya tak berani mengucapkan Allahumma ufir lahu, Allahumma ufir laha, ghafarallahu laha, rahimahallah, radiyallahu anha. Belum ada. Nah, gimana itu? Hah? Berarti masih ragu atau masih yakin? Berarti ternyata ragu dia. Sama ketika bicara tentang tauhid, Allah di atas atau tidak, telunjuknya ke atas terus, lisannya ke atas terus, mimiknya ke atas terus, hatinya naik ke atas terus. Tapi pas ngaji, hilang itu semua. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Ya kita tunggu aja. Nah, misalnya ayahnya Abdullah radhiyallahu anhu, nggak ada ya. Beda ketika kita menyebut misalnya ibunda Nabi Isa alaihissalam, alaihassalam, ya kan? Padahal bukan Nabi kita kan, tapi kita wajib beriman kepadanya. Nabi kita kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika nyebut Nabi Isa alaihissalam, Maryam alaiha assalam. Nah, ketika menyebut Aminah binti Wahab, ya sepanjang saya belajar sirah dari SD, dari MI lagi, madrasah ibtidaiyah dulu, sampai ke SD, sampai ke Darun Nahdhah, sampai tamat SMA-nya di Darun, sampai ke Madinah, sampai doktor, belum pernah saya mendengar seorang pun ulama baik yang mengatakan orang tua Nabi di neraka ataupun yang mengatakan di surga yang mengucapkan alaihassalam. Itu tandanya sedang jatuh cinta. Itu tandanya mereka sendiri ragu. Kalau ragu tinggalkan aja. Makanya sebenarnya saya tidak mau bahas ini sebenarnya. Tidak rela saya mengatakan itu. Cuman Nabi katakan saya minta izin kepada Allah, kepada Rabbku untuk minta ampunan untuk ibuku. Falam ya'zan li, tapi Allah tidak mengizinkan. Berarti kalau Nabi tidak diizinkan, kita juga tidak diizinkan. Kalau diizinkan, sebagaimana kita selawat kepada Nabi, seperti juga kencangnya kita mohon ampunan untuk orang tua Nabi alaihi salatu wassalam. Jelas?